Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempelajari materi tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Pentingnya perilaku toleransi. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, pendapat. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia bisa mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dan individu dan kelompok masyarakat, serta kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 40-41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian penerapan hukum tajwid. Contoh kalimatnya, wa minhum man. Hukum bacaannya idgham mimi, idgham mutamasilain atau idgham mislain. Alasannya, huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian contoh kalimat yang lain, mayyu'min. Hukum bacaannya adalah idgham biguna. Alasannya, huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya. Kemudian contoh kalimat yang lain, mal la yu'min. Hukum bacaannya adalah idgham bila guna. Alasannya, huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam. Kemudian, faqul li amali. Hukum bacaannya adalah idgham mutajanisen. Alasannya, huruf lam sukun bertemu dengan huruf lam. Kemudian, mimma ta'malun. Yang menjadi contohnya yaitu lafaz ma, yaitu hukum bacanya adalah mad asli. Alasannya huruf alif sukun sebelumnya tanda fathah. Dalam Quran surat Yunus ayat 40 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya, serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan, tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Kemudian pada Quran surat Yunus ayat 41-nya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada Rasul-Nya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Maka dari isi kandungan Quran surat Yunus ayat 40-41 ini dapat disimpulkan, yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan. Ada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikannya, dan ada pula golongan yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selalu hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya.
Cara menghargai perbedaan dan toleransi antara lain tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibih, wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarih. Rawahu Tirmizi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Kemudian untuk penerapan hukum tajwidnya, dalam kalimat min ajli, hukum bacaannya adalah qalqalah sugro. Alasannya, huruf jim bertanda baca sukun di tengah kata. Kemudian kalimat yang lainnya, Bani Israil. Nah, yang menjadi contoh adalah Israil, yaitu mad wajib muttasil. Alasannya, mad asli bertemu hamzah pada satu kalimat. Kemudian kalimat yang lainnya, nafsam bi ghairi, yaitu yang menjadi contoh adalah sambi, yaitu hukum bacaannya adalah iqlab. Alasannya fathatain bertemu huruf ba. Kemudian fil ardi, hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah. Alasannya huruf alif lam berhadapan huruf qamariyah yaitu alif. Kemudian ja'atuhum rusuluna, hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Alasannya mim sukun bertemu huruf ro. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil, Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Begitu juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Al-Quran memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan jiwa manusia dan menganggap membunuh seorang manusia sama dengan membunuh sebuah masyarakat. Dalam ayat ini terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Karena itu, terputusnya sebuah mata rantai akan mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat. Tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seorang pembunuh dalam rangka kisos merupakan sumber kehidupan manusia. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti para dokter, perawat, polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian, bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.